Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas studi kelayakan bisnis tentunya bersama saya Arif Nugroho Rahman. Kali ini kita masuki pertemuan yang pertama mengenai materi yang akan kita bahas dalam studi kelayakan bisnis ya. Materi yang pertama itu berkaitan dengan membangun mindset dan merencanakan sebuah bisnis. Tujuannya apa? Setelah mempelajari materi ini nanti teman-teman semuanya mahasiswa di SD Surakarta tentunya mampu menjelaskan mengenai apa sih itu mindset, bagaimana kita membangun sebuah bisnis atau merencanakan ya. Nah, nanti terkait dengan merencanakan atau membangun mindset itu mesti ada kaitannya namanya ide bisnis ya, seperti itu. Mengamati peluang-peluang apa yang bisa diambil dalam menjalankan sebuah bisnis. Itu tujuannya ya, mampu menjelaskan itu. Nah, kemudian untuk materi yang pertama itu dalam membangun sebuah mindset ya, tentu kita harus belajar mengamati dulu sih dalam dunia bisnis ya, peluang-peluang ya. Peluang-peluang bisnis yang bisa dijalankan ya. Nah, sebelum mengarah ke sana ya, jadi di dalam mengamati sebuah peluang bisnis itu kita perlu ide sebetulnya. Ide itu apa? Nah, menurut ahli ya, ini Zimmer ya. Ide itu berasal dari wirausaha ya. Berasal dari wirausaha dapat menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan real di pasar. Nah, dalam mengevaluasi itu untuk menciptakan nilai-nilai potensial perlu melakukan evaluasi dan identifikasi risiko yang terjadi. Jadi ketika berbicara mengenai ide itu kan berawal dari namanya implementasi dan mengamati adanya peluang. Nah, ketika peluang itu muncul, bagaimana kita bisa mensolusikan peluang tersebut, kita mengambil peluang tersebut, itu ide. Ya, mengambil peluang tersebut untuk apa? Untuk dijadikan sebuah kegiatan yang memiliki nilai tambah atau untuk dijadikan sebuah produk yang memiliki nilai tambah. Itu ide bisnis ya. Nah, dalam melakukan evaluasi terhadap ide bisnis tentunya ada beberapa risiko-risiko yang bisa dihadapi dalam menjalankan sebuah ide. Ketika ada ide muncul, laksanakan atau implementasikan, pasti ada risiko. Yang pertama apa? Persaing atau pasar. Nah, jadi bagaimana nanti ketika kita punya ide mempertahankan risiko pasar? Bagaimana kita memposisikan produk kita? Ya, seperti itu. Jangan seorang kewirausaha yang tangguh itu tidak mudah menyerah. Makanya dia selalu mengambil peluang yang ada. Setiap dunia usaha pasti ada peluang, muncul peluang ya. Tapi juga muncul ancaman seperti itu. Nah, risiko pasar ya. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan pangsa pasar produk kita atau pangsa pasar output kita di dalam dunia usaha. Yang kedua, finansial. Bagaimana kita bisa mengantisipasi ketika terjadi kekurangan dana. Jadi aspek kecukupan finansial perlu diantisipasi. Oh, ketika nanti terjadi kekurangan dana, kita harus ngambil dari mana? Nah, tentunya butuh namanya proposal. Untuk apa? Untuk menggait investor-investor agar mau menanamkan di perusahaan kita. Seperti itu. Maka itu perlu diantisipasi ketika ada risiko finansial. Selain itu, mungkin nanti ada risiko-risiko finansial yang lain dari aspek ekonomi makro, misalnya krisis dan seterusnya. Itu juga akan berpengaruh. Yang ketiga, teknik ya. Bagaimana kita mengembangkan produk ya, tentunya ada trial and error, itu pasti ya. Jadi dalam membuat sebuah produk pasti ada kegagalan. Nah, itu sebagai bahan evaluasi. Risiko kegagalan pasti ada ya, pasti ada dimanapun itu berada. Usaha apapun pasti ada risikonya, seperti itu. Nah, kemudian berbicara mengenai peluang-peluang potensial ya, perlu kita melakukan langkah-langkah dalam mengambil peluang-peluang potensial itu. Menjaring ide itu yang pertama bisa melakukan pembuatan produk yang berbeda dengan pesaing ya.
diversifikasi, pembeda, ya, diferensiasi, ya, produk pembeda. Kemudian yang kedua adanya celah atau pintu peluang, ya. Ketika ada misalnya pelayanan, ya, itu bisa digunakan sebagai solusi dalam memecahkan atau memasuki celah-celah peluang. Tentunya ada pelayanan, jasa pengiriman dan seterusnya. Contohnya, yang ketiga melakukan semacam analisa sebuah produk, ya, dan memproduksi barang itu secara mendalam. Jadi menganalisa sebuah produk itu memang harus dipelajari secara mendalam, sampai nanti kalau orang akuntansi itu harus betul-betul mempertimbangkan cost dan benefitnya, biaya yang dikeluarkan dengan manfaatnya, kemudian berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat semacam produk tersebut. Nah, ini nanti sebetulnya ada sangkut pautnya juga dengan ilmu akuntansi manajemen sebetulnya, ya. Yang keempat, untuk melakukan penaksiran biaya di awal ini memang penting sekali. Jadi nanti teman-teman itu dalam melakukan SKB harus memahami anggaran juga, ya. Jadi tidak serta-merta. Jadi anggaran itu perlu diperhatikan, jangan sampai nanti menaksir biaya aja sampai melesetnya terlalu jauh, ya. Kalau melesetnya kecil sih nggak masalah, ya. Itu. Nah, harapannya agar tidak boncos di depan, ya. Bahasa anak sekarang kan boncos, ya. Yang kelima, perhitungan risiko yang mungkin terjadi, ya, dalam menjalankan sebuah usaha. Pasti ada risikonya tadi. Apa yang bisa kita lakukan atau kita antisipasi ketika terjadi risiko-risiko tertentu. Tuh. Nah, kemudian dalam mengamati peluang usaha, tentunya kita bisa terlebih dahulu perlu bisa membedakan jenis bidang usaha yang akan kita tekuni atau kita geluti, ya. Lah, langkah-langkahnya bagaimana dalam memilih bidang usaha? Jangan terlalu berpikir terlalu mulu-mulu dalam orang menjalankan usaha, ya. Yang pertama, karakter dulu usahanya, karakter usaha. Karakternya itu sesuai enggak sih dengan pribadi teman-teman semuanya atau pribadi pelaku tersebut? Kalau tidak sesuai, ya itu nanti akan sulit. Kedepannya pasti akan sulit. Nah, itu. Yang pertama adalah tentukan dulu karakternya dalam memilih bidang usaha. Yang kedua, apakah pelaku itu menyukai usaha tersebut? Nah, itu. Makanya orang itu bisa sukses, itu bisa berawal dari hobi. Karena apa? Dia suka menjalankan. Nah, itu. Yang ketiga, kemampuan, kapasitas pelaku tersebut dalam menjalankan usahanya. Ya. Nah, ketika orang yang kapasitasnya mengelola UMKM, ya sudah, tekunin aja UMKM-nya. Tapi ketika orang itu mampu mengelola secara manajemen dengan baik, itu tentunya bisa membuat semacam perusahaan yang middle, minimal perseroan terbatas misalnya. Yang keempat, analisa resikonya dan potensi pengembangannya dalam usaha tersebut. Nah, itu. Nah, dari dalam pemilihan bidang usaha itu prospek enggak dikembangkan ke depan, pasar butuh enggak, seperti itu. Jadi ketika menciptakan produk itu harus melihat dulu nanti serapan pasarnya, istilahnya seperti itu. Nah, itu dalam memilih bidang usaha. Lah, bidang usaha dalam usaha UMKM khususnya, ya, itu ada beberapa macam, ya. Ada sekitar 16 subsektor industri UMKM, ya. Jadi secara bidang usaha, ya, usaha itu dibedakan menjadi 4, dikelompokkan. Yang pertama, kelompok kreatif. Ini usaha yang beroperasional atau berkutat di bidang kreativitas, bisa UMKM, ya. UMKM. Ya. Bisa skala besar juga sebetulnya, ya. Nah, ini usaha kreatif ini bisa berupa misalnya kerajinan, bisa fashion, bisa mainan anak, bisa kuliner, ya. Ini berbicara mengenai bidang usaha yang di kelompok kreatif dan lain-lain, ya, terkait dengan kreativitas anak muda sekarang, ya. Seperti dropshipper itu sebetulnya udah kreatif, ya, karena dia tidak membutuhkan stok dan tidak membutuhkan tempat, ya. Jadi dia hanya bermodalkan gadget misalnya.
Ya, itu termasuk usaha kreatif sebetulnya. Aplikasi itu juga usaha kreatif ya. Dan yang kedua konsultatif ya. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang sifatnya yang sejenis ini ada contohnya yang dikelompokkan ke dalam konsultatif itu bisa perdagangan, tidak mengubah barang ya. Kalau yang kreatif tadi sebetulnya ada sedikit unsur mengubah bentuk dan nilai barang ya, karena dia bisa mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah. Sedangkan kalau yang konsultatif itu tidak mengubah bentuk, perdagangan tidak mengubah bentuk, hanya apa? Mengubah posisi saja. Konsultan, ya, jasa ini ya, tidak bisa di jasa itu kan tidak bisa dilihat wujud produknya, tapi dia bisa dirasakan ya manfaatnya. Kursus ya, pelatihan dan seterusnya itu masuk ke konsultatif. Termasuk apa? Jasa pendidikan ya, pendidikan sekolah, perguruan tinggi ya, itu. Nah, yang ketiga pelayanan. Pelayanan di sini bisa sifatnya seperti kayak kontraktor ya. Jasa kontraktor, jasa fotokopi, jasa teknik dan lain-lain ya. Jasa tapi nanti ada wujud jasa tapi nanti outcome-nya itu betul-betul kelihatan ya. Teknik itu kan kelihatan ya. Jasa misalnya pengelasan, hasil las-lasannya kelihatan. Fotokopi, hasil fotokopinya kelihatan. Kontraktor, hasil produknya juga kelihatan ya. Meskipun itu usaha jasa pelayanan ya. Konstruksi biasanya. Nah, yang keempat analitis. Ini lebih ke analisa, melakukan olah data, perancangan apa? Desain misalnya, desain interior, jasa terjemahan, jasa olah data dan seterusnya. Ya, perancangan busana, desain karoseri kalau dalam dunia otomotif itu masuk ke analitis. Ya. Itu nanti harus dilakukan. Jadi ketika membuat semacam kayak desain kan biasanya nanti ada uji cobanya, trial dan errornya ya. Kalau yang pelayanan tadi kan ada hasilnya sudah bisa langsung digunakan. Sedangkan kalau analitis itu butuh namanya riset ya, riset. Jadi ada trial and error. Misalnya gini, di dunia otomotif mendesain sebuah bodi mobil itu dilakukan uji coba sampai beberapa kali. Ya, jadi yang teman-teman lihat itu produk yang sudah jadinya, tapi sebelum produk itu jadi itu sudah di trial and error. Karoseri mobil misalnya, ya Innova Reborn dengan Innova biasa itu pasti sudah ada perbedaan nat-natnya, list-listnya itu otomotif. Ya. Demikian juga dengan busana, ketika sudah dibentuk buat itu perlu dicoba di badan seseorang. Nah, itu. Kemudian untuk selanjutnya dalam melakukan memunculkan sebuah ide bisnis ya, dan peluang-peluang itu perlu kita menganalisa produk ya, menganalisa produk. Jadi produk apa yang bisa kita buat, kita produksi. Nah, aspek yang perlu diperhatikan tentunya yang pertama komposisi membuat produk tersebut. Kita harus mengejar gini, saya berbicara mengenai analisa produk itu segmen pasarnya apa saja sih? Nah, itu nanti tentu berpengaruh kepada komposisi dan kualitas barang. Ya, kemasan, berat, segmen. Nah, segmen itu juga harus ada relevansinya dengan nanti kualitas yang akan kita tentukan. Misalnya kuliner, teman-teman membuat produk yang dijual di pinggir jalan, tenongan katakanlah, dengan produk yang di toko, ya, tentunya akan berbeda. Itu akan mempengaruhi apa? Kualitas dan komposisi pastinya. Akhirnya dampaknya apa? Harga juga harus ditentukan. Segmennya apa dulu, baru nanti bisa ditentukan harganya yang masuk berapa, komposisinya apa saja ya. Gitu. Kemudian yang keenam, kelemahan dan kelebihan dari produk itu ya. Pembeda dengan produk sebelumnya. Dan yang ketujuh, media promosi akan menggunakan apa. Teknologi sekarang sudah berkembang, bisa menggunakan teknologi. Itu dari aspek produk. Kemudian lingkungan bisnis juga perlu diperhatikan ya. Kita itu jadi lingkungan bisnis ini apa saja yang berpotensi nanti memunculkan gesekan-gesekan dari luar ya. Jadi perlu diperhatikan bagaimana aspek lingkungannya,
menyetujui enggak lingkungannya untuk dilakukan semacam produksi barang tersebut. Terus nanti ketika memunculkan residu limbah itu bagaimana cara mengelola limbahnya, atau istilahnya AMDAL ya, analisa dampak lingkungan ya, analisa dan manajemen dampak lingkungan AMDAL seperti itu. Nah jadi nanti berbicara mengenai analisa tadi ya, lingkungan bisnis itu kan ya bisa melalui lingkungan eksternal dan internal. Internal juga perlu ya, lingkungan di organisasi kita itu bagaimana, support tidaknya, terus mendukung enggak, terus jalannya nanti bagaimana, itu perlu diperhatikan ya. Nah, model-model lingkungan bisnis ya itu macam-macam ya. Internal itu bisa dari keuangannya, dari SDM-nya, pemasarannya, tekniknya ya, observasinya, informasinya, aspek manajemen pengelolanya. Itu internal. Sedangkan lingkungan yang lebih luarnya ada industri. Industri nanti harga pembeli, tawar pembeli, terus kemudian hambatan-hambatan masuknya bahan baku, persaingan industri itu sendiri ya, regulasi pemerintah. Nah itu lah baru nanti lingkungan yang lebih luar lagi atau skupnya makro itu terkait ekonomi, politik ya, teknologi ya, sosial, budaya sampai hukum itu. Nah kemudian bagaimana menganalisa lingkungan secara makro? Dalam menganalisa lingkungan secara makro itu perlu yang pertama menganalisa dulu lingkungan secara ekonomi dulu ya, kondisi ekonomi. Yang kedua teknologinya, perkembangan teknologi itu akan sangat berpengaruh terhadap implementasi kelayakan sebuah bisnis. Politik dan hukum, regulasi dari pemerintah, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Sosial, budaya, lingkungan tempat kita mendirikan sebuah industri. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ibaratnya seperti itu. Jadi ketika kita sudah menempatkan satu tempat sebuah kegiatan aktivitas untuk mendirikan sebuah bisnis, tentunya kita harus bisa merangkul lingkungan sekitarnya, harus bisa istilahnya bisa mengambil hati lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu lingkungan demografis ya. Lingkungan demografis itu kondisi lingkungannya itu dari segi mata pencahariannya, umurnya, maksudnya itu masyarakat sekitar itu didominasi oleh kalangan siapa ya, entah itu dari segi pekerjaannya, dari segi umurnya, dari segi fasilitas dan seterusnya. Kemudian menganalisa lingkungan industri. Nah, berbicara mengenai industri ini tentunya juga perlu memperhatikan peluang-peluang dan ancaman dalam membangun sebuah bisnis industri atau manufaktur. Nah, itu analisis industri. Kemudian analisis lingkungan industri itu juga penting ya, karena industri biasanya manufaktur itu menghasilkan namanya residu atau sisa sampah atau limbah. Nah itu bagaimana cara mensikapinya, intinya seperti itu. Nah itu baru nanti masuk ke strukturalnya ya, struktural dalam sebuah perusahaan ya, sampai nanti pendekatan atau melakukan analisa namanya laporan keuangan. Itu ya teman-teman terkait dengan materi pertama yang bisa saya sampaikan. Saya Raki Durus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan yang kedua.